Halo guys, perkenalkan nama saya Watat Rahman. Di sini saya akan menjelaskan video tentang database NoSQL. Oke, langsung aja ke videonya. Let's go. Oke, untuk topik pertama yaitu apa itu NoSQL dan bagaimana NoSQL itu muncul. NoSQL atau Not Only SQL adalah istilah umum yang digunakan untuk menggambarkan sekelompok sistem database yang tidak sepenuhnya mengikuti model relasional tradisional yang ditemukan di database SQL atau Structured Query Language. Sistem database NoSQL dirancang untuk mengatasi batasan dan kebutuhan spesifik yang mungkin tidak dapat ditangani dengan baik oleh database relasional. Basis data NoSQL sendiri muncul pada akhir tahun 2000-an ketika biaya penyimpanan menurun drastis. Lewatlah zaman perlunya membuat model data yang kompleks dan sulit dikelola untuk menghindari duplikasi data. Pengembang yang bukan penyimpanan menjadi biaya utama pengembangan perangkat lunak, sehingga database NoSQL dioptimalkan untuk produktivitas pengembang. Karena biaya penyimpanan menurun dengan cepat, jumlah data yang dibutuhkan aplikasi untuk disimpan dan di query meningkat. Data ini tersedia dalam berbagai bentuk dan ukuran, yang terstruktur, semi-terstruktur, dan polimorfik. Dan mendefinisikan skema terlebih dahulu menjadi hampir mustahil. Basis data NoSQL memungkinkan pengembang untuk menyimpan data tidak terstruktur dalam jumlah besar sehingga memberi mereka banyak fleksibilitas. Selain itu, popularitasnya meningkat dan para insinyur perangkat lunak memikirkan kembali cara mereka mengembangkan perangkat lunak, sehingga mereka menyadari perlunya beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan kebutuhan. Mereka butuh kemampuan untuk melakukan iterasi dengan cepat dan membuat perubahan di seluruh tumpukan perangkat lunak mereka hingga ke database. Dan basis data NoSQL ini memberikan mereka fleksibilitas ini. Selanjutnya, fitur database NoSQL. Yang pertama, skema dinamis atau fleksibel. NoSQL memungkinkan pengguna untuk menyimpan data tanpa perlu mendefinisikan skema terlebih dahulu. Ini memberikan fleksibilitas lebih besar dalam menangani data yang berubah atau tidak terstruktur. Yang kedua, dukungan untuk data semi-struktural atau non-struktural. Database NoSQL mendukung data semi-struktural atau non-struktural seperti dokumen JSON, XML, atau data yang tidak punya format yang tetap. Ini memungkinkan penyimpanan data dengan struktur yang berbeda dalam satu database. Yang ketiga, horizontal scaling. Sistem NoSQL dirancang untuk mendukung horizontal scaling dengan baik. Ini berarti kita dapat menambahkan lebih banyak server ke dalam sistem untuk meningkatkan kapasitas dan kinerjanya. Yang keempat, beragam model data. Terdapat berbagai model data dalam database NoSQL, termasuk model dokumen seperti MongoDB, model kolom seperti Apache Cassandra, model grafik seperti Neo4j, dan lainnya. Pengguna dapat memilih model yang paling sesuai dengan kebutuhan aplikasi mereka. Yang kelima, kemampuan distribusi dan replikasi. Database NoSQL mendukung distribusi data di sepanjang beberapa node dan replikasi data untuk meningkatkan ketersediaan dan ketahanan sistem. Yang keenam, performa tinggi untuk beban kerja skala besar. Sistem NoSQL dirancang untuk menangani beban kerja besar dan skala web yang tinggi. Ini membuatnya cocok untuk aplikasi yang memerlukan kinerja tinggi dan penyimpanan data yang cepat. Yang ketujuh, konsistensi yang fleksibel. Beberapa sistem NoSQL memperkenankan tingkat konsistensi yang fleksibel, yang berarti pengguna dapat memilih antara konsistensi yang kuat atau ketersediaan yang tinggi.
tergantung pada kebutuhan aplikasi tersebut. Yang kedelapan, manajemen data yang mudah untuk pengembang. NoSQL menyediakan antarmuka yang lebih sederhana dan mudah digunakan bagi pengembang, terutama ketika menangani data semi-struktural atau tidak terstruktur. Yang kesembilan, pemrograman multibahasa. Banyak sistem NoSQL mendukung beberapa bahasa pemrograman, memungkinkan pengembang menggunakan bahasa yang paling sesuai dengan keahlian mereka. Yang ke-10, keamanan dan autentikasi. Sistem NoSQL biasanya menyediakan fitur keamanan dan autentikasi untuk melindungi data dari akses yang tidak sah. Selanjutnya adalah perbedaan SQL dan NoSQL. Di sini saya sudah menyiapkan 6 jenis perbedaan antara SQL dan NoSQL. Yang pertama adalah struktur data. Untuk SQL, dia menggunakan skema tabel yang terstruktur. Dengan baris dan kolom, data disimpan dalam tabel yang harus mengikuti skema yang telah ditentukan sebelumnya. Untuk NoSQL, dia menggunakan berbagai model data, termasuk dokumen, grafik, kolom, atau key-value. Tidak punya skema yang ketat, memungkinkan fleksibilitas dalam menambahkan kolom atau atribut tanpa perubahan skema global. Yang kedua, skalabilitas. SQL, dia skalabilitasnya vertikal, artinya peningkatan kinerja dilakukan dengan menambah daya pemrosesan pada satu server. Sementara NoSQL, skalabilitasnya horizontal, artinya peningkatan kinerja dilakukan dengan menambah server ke dalam cluster yang ada. Yang ketiga, konsistensi dan kesamaan. Untuk SQL, dia punya model konsistensi ACID atau atomicity, konsistensi, isolation, durability yang menjamin keandalan transaksi. Sementara NoSQL, dia bergantung pada model konsistensi yang berbeda, seperti eventual konsistensi yang memungkinkan mengorbankan berbagai konsistensi demi ketersediaan dan toleransi terhadap partisi. Yang keempat, pemrosesan dan query. Untuk SQL, dia menggunakan bahasa query SQL yang standar untuk melakukan operasi pembacaan dan penulisan data. Sementara NoSQL, dia menggunakan metode query yang bervariasi tergantung pada jenis basis datanya. Seperti MongoDB, dia menggunakan JavaScript Object Notation atau bisa disingkat JSON untuk query-nya. Yang kelima, jenis database yang dikelola. Untuk SQL, cocok untuk data yang terstruktur, seperti tabel hubungan dengan skema yang tetap. Sementara NoSQL, dia lebih cocok untuk data yang tidak terstruktur atau semi terstruktur, seperti dokumen JSON, data key-value, grafik, atau kolom. Yang keenam, penggunaan. Untuk SQL, umumnya digunakan untuk aplikasi dengan skema data yang tetap dan kompleks, seperti sistem manajemen basis data relasional atau RDBMS. Sementara untuk NoSQL, dia lebih cocok untuk aplikasi yang membutuhkan fleksibilitas skema, penanganan volume data besar, dan skala horizontal, seperti aplikasi web modern dan sistem manajemen basis data NoSQL. Jadi, itulah perbedaan antara SQL dan NoSQL. Perlu diingat bahwa pemilihan antara SQL dan NoSQL sebaiknya didasarkan pada kebutuhan spesifik proyek dan karakteristik data yang akan dikelola. Jadi, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai NoSQL. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya.